Halo, salam sejarah, salam sehat juga. Tidak terasa, kita sudah sampai di pertengahan tahun. Sudah berjalan sekian lama masa pandemi, kurang lebih 1,5 tahun kita mengalami pandemi di Indonesia dan dunia. Jadi, mengapa justru sekarang sulit ya? Keadaannya semakin sulit, semakin meningkat. Mungkinkah kita tidak belajar dari sejarah? Ya, kita akan memulai tahun ajaran baru bagi siswa dan siswi di sekolah menengah atas, terusnya juga di SMP mungkin dengan semangat yang baru ya. Ada yang kemarin berebut nih untuk masuk sekolah favorit, ada yang mulai masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ada yang memasuki masa kuliah yang baru lulus. Jadi ini menarik, tahapan-tahapan hidup seorang itu terus berjalan. Tapi bagaimana dengan pandemi? Pandemi COVID-19 ini ternyata tidak berhenti di tahun 2020, terus berlanjut sampai tahun ini, di tahun 2021 sampai bulan Juli ini. Apa yang terjadi? Apakah kita tidak belajar dari sejarah? Mungkin saja. Jadi dalam sejarah pernah ada pandemi juga yang sangat mendunia ya, sejenis flu juga, tapi namanya flu Spanyol. Meskipun orang-orang Spanyol sendiri menyebutnya sebagai flu Prancis misalnya, jadi ini unik juga. Tapi sejarahnya dikenal dengan flu Spanyol karena media-media Spanyol waktu itu cukup terbuka pada masa Perang Dunia Pertama, di mana media di negara-negara yang lain cukup tertutup dalam memberitakan pandemi. Nah, flu Spanyol ini banyak yang meyakini dimulainya di Amerika Serikat di tahun 1918, di awal tahun bahkan. Ada yang menyatakan sebagai Januari mulainya atau Februari. Pada intinya dimulai di awal tahun tersebut. Terusnya semakin merebak ke penjuru dunia, ke Eropa, sering dengan berjalannya Perang Dunia Pertama, terusnya juga ke Asia dan wilayah-wilayah lainnya di dunia. Merebaknya mungkin tidak secepat sekarang ya, karena waktu itu transportasi masih mengandalkan utamanya adalah kapal laut, terusnya kereta api, terusnya juga ya sudah mulai ada mobil dan sebagainya, tapi masih terbatas, tapi juga akhirnya bisa menyebar ke seluruh dunia. Terusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, kota-kota sekarang dilakukan. Di New York juga pada masa itu sempat tuh ada toko-toko ditutup dan sebagainya. Terusnya juga orang-orang pakai masker dan sebagainya. Jadi cara-cara ini, pengobatan-pengobatannya dicari cara yang terbaik. Dan akhirnya berlangsung berapa lama sih flu Spanyol ini? Kurang lebih berlangsung 2,5 tahun. Jadi di pertengahan tahun 1920 itu sudah sangat-sangat menurun ya. Jadi itu ada istilahnya waktu itu juga sama, ada istilahnya gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Mungkin yang tidak ada adalah gelombang cinta ya. Jadi dari sekian gelombang itu akhirnya ya setelah 2,5 tahun flu Spanyol akhirnya meredah. Jadi sejarah mencatat perlu 2,5 tahun. Lantas bagaimana dengan COVID-19? Apakah kita perlu 1 tahun lagi kalau dihitung dari akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 sebagai awal dari mulainya COVID-19? Harusnya tidak ya, harusnya tidak. Di beberapa tempat sudah sangat-sangat bisa mengendalikan. Orang sudah mulai mencopot maskernya. Meskipun ya terkait dengan di Indonesia kan gini nih, enak nih orang-orang di Eropa sudah stadion bisa diisi penonton, sudah mulai penuh, bahkan ada yang penuh. Tapi jangan salah, kalau kamu baca literaturnya kemarin,
koran-koran terbaru, media-media terbaru, hasil dari babak di grup Piala Eropa yang dilangsungkan di beberapa negara, itu mulai ada kasus-kasus COVID-19 yang baru ya, dari penonton yang berpindah dari negara satu ke negara yang lain. Begitu dia masuk ke negara asalnya, terlacak dia membawa atau terkena COVID-19. Jadi ini juga perlu dipastikan benar-benar untuk safe. Bahkan finalnya nanti di Wembley itu mulai ada yang menggugat, hati-hati, Inggris pandeminya sedang naik lagi. Jadi bagaimana nih COVID-19, apakah bisa berakhir? Tentunya bisa. Tentunya harus ada kerjasama kita semua, pribadi lepas pribadi, kelompok demi kelompok, masyarakat, akhirnya sampai pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan seluruh dunia harus bekerja sama. Sekarang dunia sudah mulai saling bantu satu sama lain dalam menangani COVID-19. Bantuan-bantuan mulai diberikan, dan pergerakan-pergerakan orang yang tadinya sangat dibatasi di sebagian belahan dunia mulai terbuka. Yang sudah sampai puncaknya sekali, misalnya dikatakan korban yang paling banyak di Amerika. Sekarang Amerika mulai membuka diri, mulai maskernya perlahan dicopot. Italia yang waktu itu kita lihat jenazah-jenazah juga disibukkan, terusnya di Spanyol kompetisi berhenti, Inggris dan sebagainya sekarang mereda, meskipun ada kenaikan lagi misalnya di Inggris. India di awal tahun mereda dan kemudian dalam pertengahan tahun meningkat drastis, sekarang mulai melandai lagi. Indonesia bagaimana? Indonesia tergantung kita semua. Kita saat ini cukup bersedih dengan kondisi sekarang, tapi kita jangan putus asa, kita tetap semangat, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga teman-teman kita, jaga rekan kerja kita, menjaga juga orang-orang di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita juga punya keluarga, punya orang yang mereka harus urus dan tangani. Jadi belum lagi sebagai bangsa, semoga kita bisa bangkit segera, dan tahun ajaran baru siswa ini bisa berlangsung meskipun masih online. Kita berharap, kita tidak tahu, mungkin 3 bulan atau 6 bulan kita bisa segera memasuki tahap-tahap baru, sehingga pembelajaran itu bisa langsung bertemu tatap muka, guru dan siswa, mahasiswa dan dosen. Kita bisa bertemu dan kita bisa saling belajar, bisa saling menguatkan secara langsung kembali. Apakah itu mustahil? Tiada yang mustahil, tapi kita tetap jaga kesehatan, jaga diri kita. Dengan menjaga diri kita, kita menjaga keluarga, kita menjaga kota kita, kita menjaga bangsa kita, dan kita menjaga dunia. Salam sejarah.